Salam Bapak Ibu. Halo, Mbak Buna. Apuna. Halo, Abunda, Bagaimana selamat pagi. kabarnya? Luar Puji Tuhan, biasa. luar biasa. Puji Tuhan, ada sukacita Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya, amin. Ya. Apalagi sahabat kita pagi hari ini ada yang berulang tahun nih ceritanya. Aduh. Aduh, siapa yang ulang tahun? Bu Sinai. Oh, Bu Sinai. Iya, Bu Sinai. Bu Sinai ulang tahun Iya, ya, Bu pas Sinai. banget ya, puji Tuhan. Baik deh. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah melakukan persiapan ya. Untuk itu kita mulai aja yuk BW kita pada hari ini. Ya, yang pasti Bapak Ibu sekalian, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya, kita berdoa. Kita mau menaikkan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu Bapak Ibu. Senang sekali bisa melihat Pak Mardani. Nanti kita doakan juga ya. Kita doakan Bu Sekar nih. Terima kasih Kak Bunda. Ya, kita doakan Bu Sekar ya Pak ya. Sama doakan Bu Sinai. Oke, juga doakan semua yang ada di grup. Yang di grup berangkat hari ini sudah ada di mana? Kami sudah di Jordania Bapak Ibu. Ya, sudah dari Jordania. Oke, untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita satu di dalam doa. Yuk, kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada yang bisa mengganggu kami dan menggerogoti kami atau merongrong kami. Sekalipun Tuhan saat ini ada beberapa rekan kami, saudara kami yang sedang sakit. Memang di grup kami juga ada banyak juga yang sakit, tetapi kami yakin dan percaya Engkau akan memulihkan, terutama bagi Bu Sekar, pulihkan dari diarenya, Bu Duma diberikan dari batuk dan pileknya, dan hamba bersyukur rombongan juga yang ada di Jordania semuanya dalam keadaan sudah baik dan sehat. Besok akan jalan ke Petra, Tuhan memberkati supaya berikan kekuatan dalam langkah kaki mereka. Dan saat ini kami mau mendoakan juga Ibu Sinai yang sedang berulang tahun. Mari kita arahkan kepada Bu Sinai Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mendoakan Bu Sinai agar sehat senantiasa, semakin giat dalam mencari wajah Tuhan, tetap setia melangkah bersama dengan kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga apa yang beliau rindukan boleh terjadi atas keluarganya, atas masa depannya, atas kehidupannya. Roh Tuhan ada padanya, sehingga Bu Sinai boleh mengalami pertumbuhan dan masa tuanya indah bersama dengan karya-karya Tuhan. Kami juga mendoakan rekan-rekan kami yang lain yang mungkin baru saja akan bergabung. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih ya Bapak untuk hari ini. Hamba sebelum istirahat dan juga rekan-rekan Bapak Ibu semua sebelum memulai aktivitas, kami sama-sama mengalami lawatan Tuhan. Untuk itu ya Bapak, kami mau buka dengan doa Bapa kami sebagaimana Engkau mengajar kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Dan Roh Kudus yang menuntun kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap setia ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Oke. Bu Sinai selamat ulang tahun ya. Kita semua mendoakan Bu Sinai tetap semangat dalam mengikuti setiap apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan Ibu. Oke. Baik. Dan kita juga percaya Bapak Ibu yang terkasih untuk orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Baik sebelum tidur seperti saya sama Bu Handayati nih.
Atau seperti Bapak Ibu sebelum melakukan aktivitas, kita semua akan mendapatkan kelegaan ketika kalau misalnya kita sedang dalam letih lesu dan beban berat. Nah, pujian apa yang akan kita naikkan berikut ini? Ini adalah pujiannya Bapak Ibu. Kita mau menaikkan pujian berikut ini. Yang pasti selamat datang di BW ya Bapak Ibu sekalian terkasih. Dan ini dia pujian kita. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, Kaulah jawaban, Kau yang beri damai. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu
damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkaulah jawaban hidup kami. Dan Engkaulah yang memberikan harmonisasi dalam kehidupan kami. Sehingga ketika ada hal-hal yang mungkin tumpang tindih, ada sunang, ada susah, kami tetap percaya Engkau menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, walaupun suara gitarnya, senarnya mungkin agak sedikit kurang kayak gimana gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau digenjreng rame-rame jadi nggak berasa ya Bapak Ibu. Ya itulah ya seperti makna kehidupan kita dalam berkomunitas. Ya penting sekali nih Bapak Ibu kita berkomunitas seperti ini. Bagaimana kita sering berkumpul bersama-sama supaya apa? Supaya kita bisa merasakan bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Kalau kita boleh datang di setiap pertemuan yang tentunya akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh ya Bapak Ibu ya. Ya, pribadi yang semakin bertumbuh. Oke Bapak Ibu sekalian, kita mau bertumbuh ke arah apa nih? Ada pesan Tuhan secara khusus buat kita pagi hari ini di tempat Bapak Ibu dan tengah malam di tempat saya di Jordania. Bersama dengan Bu Handayati juga ya. Oke. Kita mau buka di 2 Samuel Bapak Ibu pasal yang ke-19. Kali ini ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Kita mau baca sama-sama. Pemikiran untuk membawa Daud kembali. Ya, 2 Samuel pasal 19. Kita mulai ya. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah katanya. Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali? Raja Daud telah menyuruh orang kepada Zadok dan Abiatar imam-imam itu dengan pesan. Berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda. Demikian, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja. Kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku. Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? Dan kepada Amasa haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab. Demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini. Kembalilah tuanku dan semua anak mudamu. Anak buahmu kok anak mudamu. Oke ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita tahu ya kemarin kan kita belajar mengenai situasi Daud. Kembali ya di sini Daud masih belum bisa lepas dari konsekuensi kesalahannya ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah ketika ia sudah katakanlah memenangi pertempuran, tapi tidak mudah ternyata untuk memulihkan kembali relasi yang sudah rusak. Kenapa? Relasi dia dengan orang-orang yang awalnya mendukung Absalom. Gitu ya. Tapi Raja Daud ini sebagai pihak yang dikhianati yang memiliki hati yang besar menurut saya ya. Hati yang besar, katakan hati yang besar.
Ya, sehingga ia sendiri berinisiatif menjalin relasi terlebih dahulu dengan orang-orang yang pernah menjadi seterunya. Nah, ini dia. Dari mana kita tahu Abuna? Itu loh dia ngirim Amasa dan Abiatar. Artinya memang itikadnya tuh sudah baik gitu. Tidak menganggap bahwa kan dia yang bikin masalah ini, dia yang datang sama saya lah. Masa saya yang datang ke dia gitu ya. Tapi umumnya kita begitu Bapak Ibu. Umumnya itu kita selalu menunggu orang. Apalagi kalau misalnya orang itu bermasalah sama kita. Pasti kita nggak mau datang duluan. Kenapa? Satu, gengsi. Yang kedua, kayaknya nggak fair Abuna, nggak adil. Kan saya yang disakiti, kan dia yang bikin masalah, kenapa saya yang datengin? Tapi kalau kayak begini Bapak Ibu, wah rumah tangga bisa runyam, pekerjaan bisa kacau, pelayanan ruwet Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap orang pasti selalu ada hal-hal yang menjadi intrik-intrik dan konflik-konflik. Entah kapasitas kecil maupun kapasitas besar. Jadi hari ini Roh Kudus tuh mengingatkan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu dan saya. Ya sebagai orang percaya yang kita sudah bertumbuh, apalagi mengalami janji Tuhan. Kita itu jangan jadi orang-orang yang hanya fokus kepada mengalami janji Tuhan saja. Lalu bertumbuh saja. Tetapi kita tidak memikirkan sebuah tindakan dan keputusan yang memang benar-benar menunjukkan pertumbuhan kita. Apa salah satunya? Seperti yang dilakukan oleh Daud ini. Yaitu apa? Yaitu memperbaiki sesuatu yang misalnya katakanlah hubungannya rusak, konfliknya sudah berkepanjangan. Ini adalah hal yang harus kita upayakan Bapak Ibu. Tapi kan kalau kita upayakan gak bisa dengan doa saja. Tapi kita juga harus melakukan sesuatu, do something. Kenapa emang harus mengupayakan sih Abuna? Kenapa nggak nunggu aja sih kepada Tuhan gitu, kita berdoa sama Tuhan Yesus, nanti biar Tuhan Yesus yang ambil campur tangan. Nah ini dia ini penyakitnya kadang-kadang kita ya Bapak Ibu ya. Dengan kata campur tangan daripada Tuhan, udah kita leave it for granted gitu. Kita udah kasih aja ke Tuhan gitu kan. Tapi kita ini nggak ngakuin apa-apa, ketemu sama orang aja males. Apalagi jangan sampai saya dengar namanya ya. Gitu. Wah sulit Bapak Ibu. Tapi buat kita nggak boleh sulit. Taruh tangan di dada. Buat aku nggak boleh sulit. Iya. Nah jawabannya simpel. Kan Tuhan pun memandang betapa berharganya sebuah hubungan dia dengan manusia. Sehingga ia inkarnasi di dalam Yesus Kristus. Sehingga ia rela mati sebagai Yesus Kristus. Demi siapa? Demi saudara dan saya. Demi manusia-manusia di dunia ini loh. Yang awalnya itu merupakan seterunya Allah. Ia rela mati buat saudara dan saya untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak karena apa? Dosa. Ataupun karena benih dosa. Karena memang tidak ada manusia yang lahir tanpa benih dosa kecuali Yesus Kristus yang menjadi daging dari rohnya, roh Allah melalui Roh Kudus. Jadi kita harus upayakan. Jadi ternyata upaya itu bukan cuma kerja Bapak Ibu. Usaha itu juga harus dalam hal memperbaiki sebuah hubungan. Yang menjadi sulit adalah ketika kita mengambil satu penilaian dia belum layak untuk saya saya lakukan, dia nggak layak. Nanti ini tidak mendidik. Menurut saya kalau memang bagian kita itu harus melakukan itu, kita kesampingkanlah nilai edukasi, mendidik atau apa. Karena belum tentu pandangan kita itu sesuai dengan pandangan yang Tuhan mau. Pada akhirnya yang mendidik manusia itu bukan karena usaha kita Bapak Ibu ingat. Tapi apa? Pada akhirnya kan karena kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau kita upayakan tapi kita tidak berdasarkan firman Tuhan. Lalu kita juga tidak mendoakan orangnya. Dan kita tidak memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Saya rasa tidak akan mungkin terjadi yang namanya perbaikan sebuah hubungan. Kalau kita biarkan saja Abuna. Kalau dibiarkan itu nanti akan jadi bom kecil gitu. Dia akan meletup-letup di saat situasi sedang dalam keadaan yang kritis dan gamang. Karena apa? Nanti terungkit lagi. Nah akhirnya konfliknya berkepanjangan. Makanya penting sekali untuk saudara dan saya memahami ini. Jadi kita harus mengusahakan. Iya sama seperti Bapak Ibu berusaha untuk bangun pagi. Seperti saya juga berusaha untuk
menahan tenaga menghemat tenaga saya, menahan kantuk dan berusaha untuk memberi yang terbaik. Kenapa? Karena bagaimanapun juga usaha ini bukan untuk menyenangkan Bapak Ibu. Tetapi apa yang saya lakukan dan Bapak Ibu lakukan, kita ketemu setiap waktu secara live di waktu yang berbeda. Ini merupakan sebuah upaya yang disertai dengan doa dan juga pengorbanan. Betul kan? Doa apa? Kan kita nggak mungkin nggak persiapan doa. Lalu pengorbanannya apa, Buna? Wah, pengorbanannya ya salah satunya contoh. Hari ini saya dan Bu Handayati kita tidak tidur dulu supaya mau dengar kebenaran firman Tuhan sebelum kami tidur. Bapak Ibu, pengorbanannya apa? Ditunda dulu yang namanya biasa kalau apa yang di kegiatan pagi itu ritual pagi. Sekarang yang paling penting adalah di atas itu semua harus datang kepada Tuhan dulu. Kan itu butuh pengorbanan. Bahkan mungkin tidak sedikit ada kalanya kita itu rela untuk tidak tidur. Untuk apa? Karena kalau tidur Abuna saya bablas. Karena baru pulang lembur atau baru selesai mengerjakan proyek di kantor dan lain sebagainya apapun itu. Ya, seperti halnya upaya yang kita lakukan dalam pekerjaan, demikianlah halnya kita berupaya Bapak Ibu dalam memperbaiki hubungan. Bagaimana Abuna kalau saya sudah berupaya belum bisa? Ya, bagaimana ya? Kita cari jawaban aja berdasarkan kitab suci, betul nggak? Berdasarkan firman Allah. Karena yang benar itu adalah kita berdasarkan firman Allah, bukan berdasarkan nilai norma, bukan berdasarkan pendapat orang-orang yang dalam tanda kutip diberikan hikmat. Mari kita buka Ibrani pasal 12. Nah, dalam Ibrani pasal 12 Bapak Ibu jelas sekali di sini. Ayat yang ke-14. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini kan dua hal yang berbeda. Loh enggak, ini justru dua hal yang saling terkait Bapak Ibu. Jadi kita ini tidak akan mungkin bisa melakukan usaha kita untuk berdamai dengan orang yang selama ini bersanding bersama dengan kita, selama ini menjadi pergumulan dalam hidup kita. Karena apa? Ternyata musuhnya itu diri sendiri. Saya selalu konflik sama diri sendiri Abuna. Wah, itu harus berdamai secepatnya Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kudus. Katakan kudus. Iya. Bersih. Jadi nanti kita bisa lihat nih, usaha kita untuk berupaya memperbaiki dibandingkan dengan ketika kita menguduskan diri kita, lalu dengan demikian kuasa Allah itu masuk ke dalam diri kita dan bisa kita lakukan, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Itu yang dikatakan tanpa kekudusan kita tidak akan mungkin melihat Tuhan. Jadi melihat Tuhan ini bukan karena saya harus puasa, kudus, dipuasakan dari makan minum yang enak-enak, baru saya melihat Tuhan secara appearance-nya gitu. Ya siapa sih yang gak mau ya Bapak Ibu ya. Toh pada akhirnya kita juga akan ngelihat Tuhan ketika kita sudah dipanggil dan dikenakan mahkota kemenangan dan kemuliaannya. Amin Bapak Ibu, kita akan lihat juga. Tapi kalau Bapak Ibu rindu mau melihat bagaimana Tuhan bekerja secara nyata, harus kudus. Jadi mengupayakan damai itu bukan dengan teori-teori dan langkah-langkah praktis sesuai dengan ilmu psikologi atau bagaimana. Ya itu mungkin bisa dilakukan. Tapi tidak akan optimal kalau kita tidak mengizinkan. Kali pertama adalah apa? Kita menguduskan diri kita, kita minta ampun sama Tuhan. Itulah cara pengudusan diri. Minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan membasuh diri kita. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, kiranya darah Kristus itu membasuh kita. Sehingga kita boleh mengatakan bahwa Tuhan, aku mau memperbaiki ini nih, bagaimana caranya. Nanti Tuhan yang akan memberikan hikmat. Jadi ini adalah satu konsep di dalam tanda kutip kekristenan. Yaitu apa? Mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia mengurniakan anak yang tunggal. Supaya apa? Manusia gak jadi musuh-musuhnya Allah. Supaya manusia tidak menjadi seterunya Allah.
Bagaimana dengan saudara dan saya? Kan setiap hari ketemu kalau Anda yang bekerja. Mungkin konfliknya nggak cuma sekedar konflik hal-hal yang besar, konflik juga hal yang kecil. Jangan kita menganggap saya atasan dia bawahan. Masa saya yang minta maaf sih? Wah, kalau menurut saya Bapak Ibu, ini Daud ini kurang hebat apa? Tapi kan dia menyuruh Amasa dan Abiatar. Nah, itu adalah salah satu cara. Jadi kita boleh dong, ya nggak ada masalah. Kalau misalnya kita mau ngomong aja susah, daripada nanti begitu ketemu malah kaku, yang ada bukan ngomong malah ngomongnya nggak bener jadi nantinya. Ya kan? Jadi bagaimana? Kayak pakai cara Daud itu loh, pakai perantara. Suami pakai perantara siapa? Anaknya atau adik iparnya atau mamahnya. Mamahnya siapa? Ya mamanya istrinya bisa juga bisa. Kadang-kadang kita suka langsung begini, ini kan urusan dalam, ngapain kok si luar? Ya ini juga Daud urusan dalam Bapak Ibu. Antara ayah dan anak kok. Dan pemerintahan dia dengan orang-orang yang berkhianat dari dia dan mendukung Absalom kok. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia mengutus orang. Dan saya yakin kita akan bisa melakukan itu harus berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Makanya penting sekali hidup kudus. Jadi kita tidak memisahkan lagi nih antara cara memperbaiki hubungan dengan kehidupan kekristenan yang kudus. Jadi ini semua terkait satu dengan yang lain. Kristus saja memandang betapa berharganya sebuah hubungan. Apalagi kita yang sudah didamaikan di dalam nama Yesus Kristus. Karena Tuhan itu ingin agar kita dalam berhubungan itu kita ada rasa menghargai. Nah, dengan cara menghargai itu kan upayanya apa? Memelihara dengan baik. Sehingga kalau ada yang terganggu, jangan diabaikan. Ketika ada keretakan, ketika ada sakit hati, ketika ada kecaman dan apapun itu masalahnya, saudara dan saya WAJIB alias wajib menyelesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara kebenaran firman Tuhan yang akan menghasilkan kebaikan. Dan waktunya pasti tepat. Karena kita melibatkan Tuhan Bapak Ibu. Saya melibatkan Tuhan kok Abuna. Tapi dari mana saya tahu? Nah, itu manfaat kita kudus. Bersih hati kita, pikiran hati kita bersih. Itu pengalaman yang luar biasa ketika kita datang kepada Tuhan. Saya ini sebagaimana ya? Itu langsung Roh Kudus tuh letakkan sesuatu, jebret. Ditulis di dalam hati kita. Kamu nanti begini. Nah nanti minta tolong sama mamanya, atau tolong sama bapaknya, atau bapak kamu, atau mama kamu, atau adik kamu, apapun itulah. Jadi bukan saya mau mengajak Anda untuk meniru secara detail caranya Daud, enggak. Tapi lihat posisinya Daud. Bagi dia hubungan itu berharga. Jadi ini kalau dirunut lagi ke belakang, lihat bagaimana bagi Daud, dia tahu betul menang dari Absalom pun juga enggak bikin bangga. Kenapa? Berarti dia akan membunuh Absalom atau membuat anaknya malu. Yang kedua, kalah dari Absalom pun ya juga malu. Kan dia raja yang berpengalaman, masa kalah sama anak muda? Kita kesampaikan dulu ya untuk hubungan darah. Tapi pada akhirnya apa Bapak Ibu? Kemarin kita sudah baca, Absalomnya hidup gak? Baik gak? Itu menunjukkan apa sih? Menunjukkan menghargai hubungan. Ketika dia marah, ketika dia harus menghadapi sebuah keadaan dan dia harus tahu betul sebagai posisi raja, tetapi dia tidak memposisikan dan meletakkan hatinya itu sebagai seteru Absalom, tapi sebagai ayahnya. Makanya dia masih bisa nanya. Makanya dia kasih pesan ke Yoab, sayangi nyawanya ya, berlaku baik ya, lembut sama dia. Dari situ kita bisa lihat ternyata untuk memperbaiki hubungan adalah apa? Kita harus bersikap lembut.
Karena Yesus Kristus berkata juga, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu mendapat ketenangan. Orang yang tenang Bapak Ibu, dia akan peka sekali dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan sebuah upaya yang bukan dari kekuatan kita sendiri. Kalau enggak kita pasti akan capek. Jadi hal yang harus kita lakukan apa Abuna? Yang pertama akui dulu. Diri ini nih sebenarnya ada masalah dengan dia. Saya nih ada masalah dengan diri saya. Nah setelah sudah kita akui, lalu kita doakan. Setelah didoakan, lakukan sesuatu. Lewat orang ketiga, orang keempat, lewat siapa. Nanti Roh Kudus yang akan letakkan sesuatu. Coba kamu bicara dulu sama ini. Kita mungkin masih mengingat ya. Karena luka itu kan gak akan gampang sembuh. Tapi kan pada akhirnya kita menghindarkan diri munculnya lagi konflik yang gak penting. Karena konflik yang awal ini aja udah belum kelar. Nah di sini Daud melihat sebuah gambaran yang luas. Ini kalau dibiarkan nih gak diperbaiki, terpecahnya makin banyak. Mungkin kalau dia tidak jatuh di Betsheba, mungkin dia akan mampu untuk memperkokoh kerajaan lebih lama lagi. Tapi apa yang dialami oleh Daud pun juga sama sebagaimana kenapa suku-suku Yehuda kepala pemimpinnya itu berseteru, mereka gontok-gontokan. Kenapa? Yaitu efek domino dari kesalahannya Daud. Dan Daud tahu betul. Nah kita seringkali nggak mau tahu betul. Pokoknya patokannya ini dia lebih rendah, dia yang harus datang kepada saya. Dia lebih muda, dia harus nyamperin saya. Dia harus doakan saya lah. Bagaimana kalau nggak direspon Abuna? Sekali lagi. Kalau nggak direspon, kalau berdasarkan kasih Tuhan, percayalah Bapak Ibu, Anda tidak akan apa-apa. Nothing tulus. Karena bukan Anda menguatkan dengan cara Anda. Tapi apa kekuatan itu datang daripada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan hari ini mengarahkan apa? Lakukanlah seperti Daud. Do something. Berdoa, lakukan sesuatu. Lalu terus mendoakan sampai orang itu dan saudara bisa saling mendoakan. Saya sangat yakin. Kalau ruang lingkupnya sederhana, suami istri aja. Ketika istrinya berdoa, minta supaya hubungan dipulihkan, suaminya nggak boleh nggak berdoa. Harus wajib berdoa. Nanti akan ketemu titik temunya tuh di tengah. Bukan mengusahakan dengan cara sendiri. Karena apa? Sebelumnya kita sudah minta Tuhan bersihkan ini hati saya, pikiran saya. Nah kalau peperangannya dengan diri sendiri, jelas sama. Perantaranya siapa? Ya Roh Kudus lah. Karena orang-orang kita minta tolong pun juga itu harus berdasarkan Roh Kudus. Nggak bisa dengan pikiran dan logika kita. Oh kalau masalah ini nih ngomongnya sama ini. Oh kalau ada masalah ini ngomongnya sama ini. Kayak begitu. Mari Bapak Ibu kita harus mengalami pertumbuhan mengenai hal ini. Supaya tidak ada lagi konflik yang berkepanjangan. Hubungan yang rusak itu ya bisa diperbaiki. Ada cara lain lagi, yaitu apa? Ya, sebelum kita berakhir, yaitu pengakuan. Jadi pengakuan ini penting Bapak Ibu, pengakuan dengan yang bersangkutan. Tapi kita lihat dulu, ini tipikal orangnya itu terbuka nggak pikirannya. Tapi kalau nggak terbuka lebih baik nggak usah. Lebih baik terbuka sama Tuhan, minta tolong Tuhan untuk melakukan sesuatu kepada saudara dan saya. Maksudnya bukan kepada Bapak Ibu dengan saya kan kita tidak berkonflik. Hubungan kita baik-baik saja kan Bapak Ibu ya. Puji Tuhan ya. Supaya nanti tidak ada lagi hubungan yang kayaknya kelihatannya baik padahal enggak. Ya Bapak Ibu yang terkasih. Aplikasinya apa sih Abuna? Kasih contoh dong. Ya mungkin bikin pertemuan khusus. Tentu kita harus mempersiapkan diri dalam pertemuan itu. Atau pemberian khusus. Masa kita udah nggak salah, kita yang memperbaiki, kita kasih hadiah. Kan kita bicara tentang upaya.
berusahalah. Ini bagian dari usaha kita. Kepada pihak yang berseteru, apalagi orang terdekat, pasti kalau kita kasih hadiah, pasti nggak akan mungkin nolak Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, inilah yang menjadi inti pesan Tuhan hari ini. Supaya hari-hari kita itu kita semakin cermat dalam menentukan sikap, cerdas dalam mengambil sebuah ide dan pemikiran, dan taktis ketika melakukannya. Langsung ke inti permasalahannya, yaitu apa? Ya, kita berdamai. Gak usah lagi diperpanjang. Entah dengan diri sendiri kita datangi atau melalui pihak ketiga. Siapa itu? Ya bisa hamba Tuhan, konselor ya. Bisa juga dari pihak keluarga kita. Ada cara lain nggak? Saya yakin ada. Tinggal berdoa sama Tuhan Yesus, minta Roh Kudus menuntun saudara. Saya sangat yakin akan ada cara-cara lain yang sesuai dengan karakter orangnya, yang sesuai dengan gestur orangnya, pembawaannya seperti apa. Ini hal yang sangat penting harus kita perhatikan. Jadi nggak bisa main bablas gitu aja terabas cara yang sama. Nggak bisa, kan adat istiadat kita masing-masing berbeda. Latar belakang orang berbeda. Sukunya berbeda. Cara dia dibesarkan dengan cara kita dibesarkan berbeda. Apa yang membuat itu sama Abuna? Kasih Kristus. Dan pemahaman oleh kasih itu. Saya sangat yakin Bapak Ibu, kita akan mampu melakukan ini. Dan kalau kita melakukan ini, maka apa? Damai, seperti lagu tadi. Kala ku cari damai. Makanya ketika ada konflik, ketika ada masalah, ketika ada perdebatan dan pergumulan baik dalam diri sendiri maupun kepada orang lain, hal yang harus kita cari adalah damai sejahtera yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, selidiki hati kami. Apakah kami masih memiliki hubungan tidak baik dengan orang terdekat kami, dengan karyawan kami mungkin, atau seseorang yang entah tanpa sadar atau karena kami biarkan, kami jadi lupa sendiri padahal ini belum selesai. Aku mau belajar untuk siap membereskan itu semua. Engkaulah yang akan memberikan kepada kami kekuatan. Engkau, Tuhan Yesus, yang memandang betapa berharganya sebuah hubungan, sehingga Engkau rela mati demi manusia yang percaya. Dan hubungan itu terperbaharui, yang rusak diperbaiki. Baik oleh karena dosa, ataupun bukan karena kesalahan. Tapi itu semua akan menjadi akhirnya dosa kalau kami tidak mengupayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Lucy yang sedang di rumah sakit, pihak saudaranya Bu Mimi Surjana. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan memberikan kesehatan dan pemulihan terjadi. Sama sebagaimana Tuhan juga memberkati dan memberikan berkat bagi kita semua yang telah menginvestasikan waktu dan tenaga di pagi ini maupun malam ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah Bapak Ibu. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia, kemurah hatian, dan belas kasihan. Dan kemampuan dan kemauan untuk melakukan apa yang kau dengar hari ini. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu. Untuk membuat kita semua percaya bahwa kita tidak sendirian dalam menyelesaikan masalah demi masalah. Inilah berkat-berkat surgawi yang layak kita terima, yang layak saudara terima, yang datang dari kerajaannya dan dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dalam tuntunan Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya.
Haleluya. Yang sepakat dan percaya, amin. Katakan amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ingat jangan cuma kerja aja kita bisa upaya, oke? Dalam mengupayakan, dalam berdamai pun juga kita harus bisa, ya Bapak Ibu. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih, saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Ibu semua. Sehat selalu. Dan kiranya kalau kita semua melakukan ini, hidup kita akan semakin damai dan semakin nyaman. Ya, hidup sementara. Tadi pagi tuh, tadi siang, hidup ini sementara. Nggak usah lagi lah dipikirkan atau dirumitkan. Kalau memang ada yang didamaikan ya didamaikan. Nggak usah diperdebatkan gitu ya. Apalagi kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Kita harus melakukannya Bapak Ibu. Ya. Untuk itu terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Untuk Bu Sinai. Untuk Bu Femi. Untuk Pak Mardani. Untuk Bu Nancy dan Pak Jusman. Untuk Bu Linggawati, Bu Duma, dan juga Bu Biho, Bu Acen, Bu Leli, untuk Bu Lani dan Bu Handayati. Habis ini langsung istirahat ya Bu, karena besok kita akan jalan 5 kilo plus 5 kilo. Iya, 10 kiloan Bapak Ibu kita, Ibu Handayati kita jalan. Juga Pak Musa Lembang, Bu Rika, Bu Mimi ya, tadi sudah didoakan. Juga Ibu Sekar, Pak Mardani sudah kami doakan tadi ya. Sampaikan kepada Bu Sekar, sembuh, pasti sembuh. Karena banyak yang mendoakan ya. Juga Bu Retno, juga Bu Laura, selamat pagi. Juga Bu Helmi, Bu Yani, Bu Irma, Bu Nikartika, yes Bu Helmi. Juga Bu Dora Gunawan, Bu Siselawati, Pak Hendri Gunawan, Bu Natalia, Bu Risma Manurung, Bu Marta, dan Pak Yosep. Iya. Terima kasih Abuna. Makasih Abuna. Kasih Abuna. Sekali lagi kita ucapkan selamat ulang tahun buat Bu Sinai. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Mbak Sinai. Terima kasih Tuhan berkati untuk Tuhan semuanya. berkati. Amin. Mama saya Bu Leli Terima sehat terus kasih ya. Abuna-abuni. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Terima kasih. Bapak Ibu semua. Yesus memberkati Ibu Sinai. Tuhan Yesus memberkati Terima Bapak dan kasih Ibu. Abuni. Satu Terima sama kasih doa. Abuni. Terima kasih Abuni. Ini dia Bu Sinai yang berulang tahun. Iya. Terima Oke, kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Bapak Ibu mohon Amin. doanya ya supaya kami semua tetap sehat semua. Besok masih ada apa enggak? Nanti akan diupdate ya Bapak Ibu. Kalau saya pulangnya nggak mepet banget dan cukup tenaga, saya akan adakan DW karena besoknya sudah pulang kembali ke Indonesia ya. Tapi kalau memang mepet, saya mohon maaf. Nanti saya akan bikin renungan aja untuk Bapak Ibu dan kita ketemu dalam renungan kita masing-masing di waktu kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom. Dah. Nah, makasih Abuna. Sama-sama. Semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Abuna-abuni Bapak Ibu. Tuhan berkati. Terima kasih Abuna, thank you Abuni. Bye. Hati-hati di jalan, Bu. Baik Makasih, Abuni. Abuna. Miss you. Ya, sama-sama. Kalau kita ngomong Makasih juga.